Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di ISS yang pertama, yaitu tentang keperawatan kritis respirasi pada kasus PPOK. LO-nya di sini yaitu ada 3. Yang pertama, overview keperawatan kritis respirasi, tanda dan gejala PPOK, dan 3 intervensi berdasarkan EBN. Kita masuk ke LO yang pertama. Overview keperawatan kritis PPOK. Penyakit paru obstruktif kronik merupakan suatu penyakit yang berhubungan dengan respon inflamasi kronis saluran pernapasan dan paru-paru akibat partikel atau gas tertentu yang menyebabkan perubahan struktur dan penyempitan jalan napas. Gejala klinis yang ditimbulkan pada PPOK sama dengan asma, bronkitis, serta bronkiolitis. Hambatan saluran napas pada PPOK diakibatkan kerusakan pada parenkim paru dan penyakit saluran napas lainnya. Salah satu upaya yang meningkatkan saturasi oksigen yaitu dengan melatih otot pernapasan. Salah satunya dengan teknik diaphragmatic breathing exercise, posisi condong ke depan dan terapi pursed lips breathing, dan relaksasi pernapasan dengan teknik balon blowing. Adapun tanda dan gejala PPOK yang pertama, peningkatan resisten saluran napas bawah, penurunan saturasi oksigen hingga 85%, hipoksemia, sianosis, dan penurunan konsentrasi, dyspnea saat beraktivitas, dan terakhir penurunan aliran udara ke paru-paru. Baik, di sini intervensi EBN yang pertama, diaphragmatic breathing exercise atau DBE. Diaphragma adalah otot utama pernapasan dan berperan sebagai tepi bawah toraks. Diaphragma breathing exercise merupakan bagian dari tindakan mandiri keperawatan pada pasien PPOK. Latihan pernapasan diaphragma ini salah satu teknik bernapas yang bertujuan untuk mengurangi dyspnea dengan meningkatkan ekskursi diaphragma dan secara simultan mengurangi penggunaan otot aksesoris dan koreksi gerakan dinding dada yang abdominal. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai saturasi oksigen sebelum diberikan latihan pernapasan diaphragmatic breathing exercise pada pasien PPOK didapatkan nilai rata-rata saturasi oksigen 95,18%, sementara sesudah diberikannya menjadi 97,07%. Sebagian besar nilai saturasi oksigen sesudah diberikan diaphragmatic breathing exercise mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan dengan diberikan latihan pernapasan diaphragma dapat melatih otot-otot pernapasan pasien yang dapat mengoptimalkan ventilasi sehingga mempermudah pengeluaran karbon dioksida saat ekspirasi. Latihan pernapasan ini dilakukan kapan saja kecuali pada saat merasakan sesak napas berat atau nilai saturasi oksigen kurang dari 90%. Nah, adapun prosedur dari diaphragma breathing exercise ini yang pertama, responden mengambil posisi setengah duduk dan posisi tangan kiri di atas otot rectus abdominal atau tulang kosta anterior. Kemudian responden menghirup udara melalui hidung dengan perlahan dan dalam dengan hanya membengkangkan perutnya. Namun posisi bahu tetap terjaga atau rileks dengan tidak terangkat ke atas. Lalu responden menghirup udara secara perlahan. Saat menghirup udara dihirup melalui hidung selama 3 detik. Selama 3 detik, kemudian responden menghembuskan udara melalui bibir dan mengerucut atau dengan bibir setengah membuka sampai perutnya menjadi cekung dengan durasi 6 detik. Satu pernapasan terdiri dari 3 detik inhalasi, 3 detik suspense, dan 6 detik ekhalasi pernapasan.
Kita masuk ke intervensi yang kedua, yaitu posisi condong ke depan dan terapi pursed lips breathing. Terapi pursed lips breathing merupakan latihan menggerakkan dada untuk meningkatkan bersihan jalan napas, meningkatkan pengembangan paru, menguatkan otot-otot pernapasan, dan meningkatkan relaksasi atau rasa nyaman. Analisa dalam jurnal yaitu rata-rata kondisi pernapasan pasien PPOK sebelum diberikan terapi CKD dan PLB SpO2 sebesar 86,71%. Nilai SpO2 pada responden terendah sebesar 84 dan pada responden tertinggi sebesar 90. Dan sesudah diberikan terapi CKD dan PLB dengan min SpO2 pada responden sebesar 92. Hasil uji statistik menggunakan tes dependent didapatkan nilai p-value 0,00, artinya terdapat pengaruh posisi CKD dan PLB terhadap tingkat sesak napas pada pasien PPOK. Pada penelitian ini, terdapat peningkatan SpO2 pada responden yang mengalami PPOK meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Terdapat 4 responden yang mengalami peningkatan SpO2 namun masih berada pada hipoksia ringan. Adapun prosedurnya, yang pertama, monitoring frekuensi, irama, dan kedalaman napas sebelum dan sesudah latihan. Lalu yang kedua, posisikan klien senyaman dan serileks mungkin. Kemudian memposisikan pasien pada posisi duduk di kursi atau di tempat tidur dengan punggung membungkuk ke depan membentuk sudut 135 derajat dan kepala serta lengan disangga atau diletakkan di atas meja atau lengan ditopang kepala atau lengan ditopang paha. Posisi tersebut diberikan pada pasien yang mendapat oksigen dan obat bronkodilator setelah 4 jam pemberian obat tersebut, dan tindakan posisi dilakukan selama 10 menit. Lakukan breathing exercise berupa napas panjang secara perlahan melalui hidung dan ditahan selama 7 hitungan. Hitung ke 8 hembusan nafas melalui mulut dan perlahan. Anjurkan mengulangi latihan 4-5 kali. Melakukan pengkajian observasi sesak nafas pada pasien PPOK dengan cara mengukur SpO2 setelah diberikan terapi PLB dan CKD menggunakan pulse oximetry. Lalu, yang ketiga, relaksasi pernapasan dengan teknik balon blowing. Relaksasi pernapasan mempunyai banyak teknik, salah satunya adalah dengan menggunakan balon. Teknik relaksasi yang meniup balon dapat membantu otot interkosta mengelevasikan otot diafragma dan kosta. Relaksasi pernapasan dengan balon blowing atau latihan pernapasan dengan menghirup balon merupakan salah satu latihan relaksasi pernapasan dengan menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkan udara melalui mulut ke dalam balon. Dalam jurnal didapatkan analisa bahwa sebelum diberikan intervensi, relaksasi pernapasan dengan teknik balon blowing pada pasien PPOK didapatkan bahwa frekuensi saturasi oksigen terendah adalah 86% dan saturasi oksigen tertinggi 93%. Setelah diberikan teknik relaksasi napas dalam dengan teknik balon blowing, didapatkan bahwa nilai saturasi oksigen tertinggi adalah 99% dan terendah adalah 91%, dengan rata-rata saturasi oksigen sebesar 94,53%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian relaksasi napas dalam dengan teknik balon blowing dapat meningkatkan saturasi oksigen pada pasien PPOK. Adapun prosedurnya, yang pertama, atur posisi pasien senyaman mungkin. Jika pasien mampu untuk berdiri, maka lakukan sambil berdiri. Karena dengan posisi berdiri tegak lebih meningkatkan kapasitas paru dibandingkan dengan posisi duduk. Jika pasien melakukan dengan posisi tidur, maka tekuk kaki pasien atau menginjak tempat tidur. Posisi supinasi dan posisi badan lurus atau tidak memakai bantal. Kemudian tarik napas secara maksimal melalui hidung 3-4 detik, ditahan selama 2-3 detik, kemudian ditiupkan ke dalam balon secara maksimal selama 5-8 detik sampai balon mengembang. Nah, kesimpulannya, pada pasien
Pasien PPOK merupakan kondisi penyakit yang dapat dicegah serta dilakukan pemberian pengobatan. Selain itu ditandai yaitu adanya keterbatasan jalan atau aliran udara yang progresif. PPOK juga adalah suatu respon peradangan kronis saluran pernapasan dan paru yang disebabkan oleh partikel atau zat beracun. Pada pasien PPOK terjadi gangguan oksigenasi pada seluruh tubuh akibat terjadinya kerusakan alveola dan perubahan sistem pernapasan yang fisiologis. Kerusakan serta perubahan yang terjadi menyebabkan peradangan pada bronkus sehingga dinding bronkiolus terminalis menjadi rusak dan menyebabkan obstruksi pada saluran pernapasan yang bersifat irreversibel karena respon dari inflamasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan saturasi oksigen yaitu dengan melatih otot pernapasan, yaitu dengan teknik diaphragmatic breathing exercise, posisi condong ke depan, dan terapi pursed lips breathing dari relaksasi pernapasan dengan teknik balloon blowing. Berikut daftar pustaka kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.